Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Salam, selamat sejahtera bagi kita semua. Tentunya di pagi hari ini, atas kebaikan Tuhan, kita bersama-sama dapat menikmati hari yang baru ini. Dan kita akan bersama-sama beraktivitas, dan agar kehidupan kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, agar setiap langkah hidup kita dikuatkan dan dibimbing oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam kami beristirahat hingga sampai pagi hari ini, kami dapat menikmati anugerah dan karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini, dan kami akan didasari oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat merenungkan dan menghayati serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran 29 ayat 1 sampai 37. Dan nat yang akan kita renungkan adalah ayat yang pertama yang demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah sebagai anugerah Tuhan, sekaligus kesempatan yang sangat berharga. Menjadi pelayan Tuhan berarti kita memposisikan diri sebagai pelayan yang menghamba, atau seperti budak yang melayani tuannya. Tuannya itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh melayani Tuhan itu dengan sembarangan, melainkan dengan rasa hormat dan menjaga kekudusan. Dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang tugas Musa untuk menabiskan, menguduskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Siapakah imam itu? Dari konteks Kristen, imam adalah menunjuk pada pelayan gereja yang ditabiskan, yang dikuduskan,
dan diberi tugas khusus untuk menjalankan ibadah dan pelayanan rohani. Imam memiliki peran sebagai perantara antara umat dengan Tuhan. Misalnya mempersembahkan doa, memberikan bimbingan spiritual, dan memimpin ibadah. Dengan demikian, betapa pentingnya penabisan dan pengudusan terhadap imam sebelum melakukan tugasnya. Mereka harus sungguh-sungguh berkomitmen dan menjaga kekudusan sebagai imam dan harus memiliki kesungguhan hati. Oleh karena itu, penabisan perlu dipersiapkan sedemikian rupa dengan syarat penabisan yang sungguh rumit dan sangat kompleks. Dalam bacaan kita hari ini dengan mempersembahkan kurban, penghapusan dosa, dan pengudusan, agar imam dapat menghargai keistimewaan jabatan pemberian Tuhan. Tuhan menghendaki pelayan tidak setengah-setengah dalam melakukan tugasnya. Tuhan Allah mempersiapkan semua orang percaya, termasuk kita, yang sudah ditebus dengan darah Kristus, untuk menjadi pelayan-pelayan bagi sesama kita. Juga perlu ditabiskan dan dikuduskan, agar dalam melakukan tugas kita menghargai jabatan pemberian Tuhan dan melakukan tugas kita dengan baik. Penebusan dosa sudah dilakukan oleh Tuhan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Maka hendaklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab dan melakukannya dengan tulus hati, juga dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan dalam semua bidang kehidupan kita. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu melalui renungan kita di pagi hari ini, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Karena pekerjaan Tuhan sungguh banyak. Pekerjaan menunggu, dan kitalah yang akan mengerjakannya atas dasar jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, pelayan menghargai jabatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dengan hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita. Selamat bekerja, berkarya, dan Tuhan memberkati kita. Amin.